tahu bersama bahwa sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, para peserta didiknya memiliki kemampuan yang heterogen. Karena peserta didik di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, di samping anak-anak umum, juga terdapat anak-anak berkebutuhan khusus. Maka dari itu, akomodasi pembelajaran adalah upaya pendidik yang dilakukan dalam pembelajaran agar peserta didik dalam kelasnya mampu menerima informasi yang diberikan guru sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Pembelajaran yang berpusat pada murid perlu kita rencanakan dengan membuat modul ajar akomodatif agar PDBK yang berada di kelas kita juga memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Melalui 4 langkah membuat modul ajar, yaitu identifikasi, menyusun instrumen, membuat planning matrix, dan membuat program pembelajaran individu, kita mampu membuat perencanaan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dengan demikian, merdeka belajar dari ruang kelas bisa kita ciptakan. Pada lembar identifikasi, tuliskan nama peserta didik yang diduga membutuhkan layanan pendidikan berkebutuhan khusus. Dugaan dapat didasarkan pada laporan guru kelas, guru mata pelajaran, orang tua, hasil belajar, atau hasil rapor siswa sebelumnya. Selanjutnya, berikan tanda checklist pada satu kolom sesuai dengan tingkat hambatan yang dimiliki peserta didik dibandingkan dengan perkembangan dan kemampuan peserta didik pada usianya. Setelah kita mengisi lembar identifikasi, mari selanjutnya kita menyusun asesmen. Asesmen disusun berdasarkan hasil checklist dari identifikasi, hambatan dengan memperhatikan capaian pembelajaran yang diukur, indikator, pertanyaan atau pernyataan, kemudian penilaian apakah PDBK mampu dengan pendampingan atau belum mampu. Adapun bisa kita berikan keterangan spesifik dari PDBK tersebut. Melalui asesmen, kita dapat memperoleh data mengenai kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan PDBK yang ada di kelas kita secara detail. Kemudian, kita menyusun planning matrix. Planning matrix ialah mapping identifikasi tentang kondisi PDBK secara individu yang menggambarkan tentang kondisi aktual, hambatan karakteristik yang dimilikinya, dampak, strategi layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi kepada BTB. Deskripsi mapping karakteristik berkebutuhan khusus tersebut selanjutnya disusun skala prioritas yang menggambarkan urutan urgensi masalah yang perlu segera ditangani. Dalam pengisian planning matrix, kita merujuk pada hasil asesmen yang telah kita peroleh sebelumnya. Ketika identifikasi, asesmen, dan planning matrix telah kita buat, maka selanjutnya adalah merencanakan program pembelajaran individual atau biasa disebut dengan PPI. PPI dapat menjadi acuan bagi guru untuk mengembangkan PDBK sesuai dengan potensi dan hambatannya. Karena dengan PPI, PDBK akan diberikan program pembelajaran dengan tujuan, indikator, materi, strategi, dan juga media pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik untuk setiap anak. Pada Ibu Guru Hebat, rangkaian yang kita lakukan akan memudahkan kita dalam menyusun modul ajar akomodatif sebagai perencanaan pembelajaran kita di kelas. Diawali dengan menuliskan kondisi awal, tujuan pembelajaran, dan dalam tujuan pembelajaran, tulisan perlu kita bedakan yang untuk PDBK. Begitu juga jika terdapat rangkaian pembelajaran, sehingga memudahkan kita melakukan penilaian, membuat rubrik penilaian, dan adanya diferensiasi yang dihadirkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Bapak dan Ibu Guru Hebat, dalam membuat modul ajar akomodatif, perlunya kita bersinergi dengan komunitas belajar kita, misalnya MGMP di sekolah. Kita juga bisa melakukan kolaborasi dengan wali kelas, guru BK, dan guru mata pelajaran lainnya sebagai penguatan kita dalam membuat perencanaan pembelajaran. Dan perlu kita perhatikan bahwa modul ajar yang kita buat bisa berkembang dalam pelaksanaan pembelajaran sebagai bahan lanjutan. Guru saat
ruang kelas sesuai dengan kebutuhan siswa.